Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat adik-adik semua? Selamat datang di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami ya di acara Cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, kali ini kami menghadirkan adik-adik kita yang masih muda-muda, yang masih belia dan juga rentan akan galau. Dan tema kita di kesempatan kali ini pemirsa, kami mengangkat tema tentang remaja galau enggak layau. Nanti sama-sama kita akan membahas tema kita yang menarik ini. Tapi alangkah baiknya ya pemirsa, sebelum kita memulai acara ini, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua dalam acara Cahaya Ramadan. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat dan tentu pengikut-pengikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kami mengundang adik-adik manis ini dari adik-adik dari Madrasah Alia Negeri Kupang. Ya, luar biasa sekali. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita di kesempatan kali ini tentang galau, biasanya anak-anak muda yang biasa sering sekali bukan menderita ya, sering sekali mengalami hal ini, tapi bukan anak muda saja, nenek-nenek pun juga bisa galau kan. Baik, mari kita buka hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'riduna walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adinda kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bisa pakai Kak Ian aja kali ya. Nah, kayaknya lihat adik ini masih muda-muda sekali ya, masih SMA nih perasaannya. Emang SMA kan ya? Ya emang SMA. Di usia-usia begini memang rentan ya Bu Guru ya, anak-anak seperti ini galau. Tapi galau kan tidak berakhir dengan melakukan hal yang tidak baik. Dan kayaknya juga kita nanti akan, adik-adik bisa curhat deh.
adik-adik tuh kalau lagi galau, Kak Ian juga kalau lagi galau biasanya tuh curhat. Ya, biasanya kalau usia-usia kayak Kak Ian begini curhatnya tuh wudhu aja, tuh sholat, nangis dah. Kalau sudah nangis selesai. Nah kalau adik-adik ini pasti harus perlu curhat juga nih. Tapi kita kan, kayaknya kita sebentar lagi udah mau, oh dikit lagi udah kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget kah? Kaget. Katanya dari sana, pikirnya dari sini lah Ustazah. Oh Aduh, gitu. selamat datang. Cipika-cipiki sama Ustazah nih. Ini Ustazah kita punya adik-adik dari MAN ini siap mau curhat sama Ustazah nih. Kebetulan Ustazah juga muda nih. Saya masih imut. Masih imut. Baik Ustazah, kita punya tema kan tentang remaja galau, Nggak layak gitu. nggak layo gitu. Nah ini kayaknya obatnya nih, dokternya galau nih. Jadi nanti adik-adik bisa curhat langsung ke Ustazah Kukuh Insya Allah. Prasetya Tias. Iya, namanya aja bagus ya. Kira-kira kalau galau itu Ustazah kita larinya tuh kemana Ustazah bagusnya kalau usia-usia kayak gini? Misalnya itu suka curhat di Di situs-situs- media sosial. Nah, ada yang senyum-senyum nih Oh Ustazah. begitu. Ada yang kerasa mungkin ya loh. Ada yang kena. Oke, Ustazah kita duduk dulu biar iya. kita bisa langsung mungkin adik-adik mau sharing ya Ustazah. Ya tema kita Bisa, kan bisa. luar biasa sekali. Saya aja dengarnya, wih keren banget. Remaja Remaja galau, gak layau. Waduh, itu pokoknya pasti sekali. Ustazah gimana sih di usia-usia kayak mereka seperti ini? Bagaimana bisa, biasanya orang tua tuh merupakan jadi PR juga buat orang tua. Gimana sih cara menangani anak-anak yang ya seperti ini? Kadang-kadang mereka tidak curhat dengan mama dan papanya atau ayah ibunya, mereka lebih curhat ke teman. Bersyukur alhamdulillah kalau temannya bisa mengarahkan ke jalan yang baik. Tapi kalau temannya bilang, udahlah, kita nggak usah sekolah hari ini, kita climbing aja, kita santai aja, nggak usah puasa, kita makan rujak no di Strat A. No, itu gimana Ustazah? Gimana ceritanya itu nanti? Memang kalau dilihat apa di sini memang semuanya lagi galau atau bagaimana? Iya, sedang galau. Kayaknya malah pada senang mau liburan ya. Senang banget. Berarti masih galau karena mau lebaran, galau karena Ramadan bentar lagi mau usai. Mungkin seperti itu galaunya. Jadi kalau saya lihat di beberapa, bukan di beberapa, banyak di media sosial, terutama Facebook sama Twitter gitu. Ya. Oh di situ, aduh aku galau. Statusnya banyak. Aku galau, yang tiba-tiba nggak menunjukkan kegalauan sih kata-kata galau, tapi mengarahkan. Oh, mengarahkan. Statusnya mengarahkan kepada kegalauan. Jadi ternyata masih banyak remaja kita yang sebenarnya remaja itu kan usia-usia produktif, Iya. usia-usia yang semangat-semangatnya, yang mungkin orang tua saat mendaki gunung gitu kan ya, mendaki, yang remaja ini masih ayo, tapi yang sudah berlanjut tuh, aduh capek begitu. Tapi kalau remaja ini masih semangatnya masih luar biasa, masih tinggi. Nah seharusnya semangat ini bisa diarahkan, Betul. bisa diarahkan menjadi semangat yang positif, bukan hanya semangat yang positif pada kesenangan, tapi pada sesuatu yang kebaikan dan kebenaran. Remaja galau, kalau kita melihat galau itu apa sih dalam kamus kamus Gaul. besar bahasa Indonesia? Galau itu adalah pikiran yang ruwet, yang kacau balau, itu adalah galau. Nah, jadi ada yang mau nggak pikirannya ruwet? Nggak mau toh, tapi kadang kita bikin pikiran kita ruwet, jadinya galau terus gitu. Nah bagaimana ini itu kan remaja yang seharusnya mempunyai andil besar gitu kan ya dalam memupuk semangat, dalam memperbaiki masyarakat, dalam memperbaiki pergaulan dan sebagainya, itu ternyata malah terjerumus ke dalam sesuatu, kalau biasanya ada yang mengatakan tuh globalisasi. Iya. Globalisasi, modernisasi kayak gitu. Jadi atau westernisasi, jadi kebarat-baratan. Kita yang mungkin yang di sini beragama Muslim ditinggalkan yang merupakan apa tuntunan dari agama kita. Nah, bagaimana sih tadi Kak Ian ya dipanggilnya? Kak Terus siapa Ian tadi? aja, Oh ya. Kak Ian. Bagaimana sih biar nggak galau gitu kan? Kita harus bagaimana bersandar kepada siapa harus kita bersandar gitu kan? Iya. Kalau nggak ada bahu untuk bersandar, maka ada tempat sujud untuk ada lantai tempat kita bersujud. Bersujud. Berarti kepada siapa harus kita sampaikan kegalauan kita, curhatan kita? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kepada itulah kita harus menyampaikan kegalauan kita. Apa yang kita rasakan, mungkin kesalkah atau sebelkah, atau mungkin tadi kita melakukan kesalahan, kemudian kita belum dimaafkan oleh teman kita, atau kita melakukan kepada orang tua kita mendiamkan kepada kita, maka apa? Allah tempat kita untuk menyampaikan kegalauan kita. Atau jangan-jangan kegalauan ini banyakkan dikarenakan apa? Asmara. Aduh, asmara nih kadang-kadang
Kacau nih. Sudah senyum-senyum tuh. Asmara gitu kan. Karena memang usia remaja ya, apalagi yang sudah memasuki SMP juga kan sudah pubertas ya. Udah pubertas. Itu memang ada, kita mempunyai suatu gorizah suatu naluri untuk menyukai lawan jenis, menyukai rasa sayang kan bagi ibu kepada lawan jenis begitu ya. Tapi kadang-kadang karena mungkin belum sepenuhnya gitu kan paham di memang bagaimana globalisasi ini sangat mencekam, sangat mencekik remaja kita. Jadi remaja ini susah untuk masuk ke dalam ajaran tuntunan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka saat galau karena mulai tumbuh gitu kan ya, mulai tumbuh rasa sayang mereka kepada lawan jenis. Aduh, dia kok nggak respon saya ya? Pas saya sudah nunjukin nih, wah senyum-senyum nih, sudah respon nih gitu kan. Saya sudah sebegitu agresifnya, mungkin nggak mau dikatakan agresif, tapi ingin menunjukkan saya sudah kasih perhatian ke dia, sudah ini, kok mereka kok dia cuek ya gitu kan, ya galau, aduh gimana ya, curhat ke teman, aduh gimana ya, nah temennya ya ayo gitu kan. Makanya sebenarnya kalau dikatakan boleh nggak, kalau dikatakan sama Bian, temennya ternyata malah menjerumuskan kepada lubang gitu kan, berlubang. Nah, makanya memang sebenarnya gitu kan ya. Apakah kita dalam memilih dalam berteman harus pilih-pilih? Ya memang memilihnya dalam artian apa gitu kan. Bukan karena kamu hitam saya nggak berteman, bukan. Kamu jelek saya nggak berteman, bukan. Tapi karena apa? Berteman ini kita mampu. Pertemuan ini mengantarkan kepada surganya Allah, bukan kepada nerakanya Allah. Yang memang kadang kita salah, bukan akhirnya dibenarkan oleh mereka, oleh teman kita. Tapi yang saat kita salah, kita mampu, kita mau gitu kan. Mereka mampu untuk menegur kita. Dan kita secara sukarela, secara enak gitu kan, legowo, oh iya ya, saya salah. Nah, kegalauan ini gitu, apalagi akibat mungkin tadi masalah asmara, masalah kemudian sekolah yang aku galau nih, banyak sekali tugas gitu kan. Banyak sekali tugas. Jadi nggak usah galau, yang namanya orang sekolah ya pasti ada tugasnya, yang namanya orang kuliah ada tugasnya. Nanti pas akhir dia mau lulus sarjana pasti ada apanya, ada di tugas akhirnya, sidang. Kalian juga iya, ada ujian nasionalnya. Allah juga akan memberikan suatu ujian kepada hambanya, tidak akan melebihi di batas kemampuan umatnya. Jadi misalnya levelnya tuh masih 6. Allah nggak bakal ngasih cobaan tuh di atas 6, 7 gitu kan, enggak. Ini Ustazah kita waktunya kayaknya sudah sangat terbatas. Mungkin kita mau dengar langsung deh galau-galaunya adik-adik kita boleh, ini. Boleh. Mereka ini memang lagi dalam keadaan tidak galau karena face mukanya tuh lagi fresh semua karena dalam keadaan puasa. Jadi mungkin adik-adik yang ingin bertanya tentang galau dan lain sebagainya bisa langsung ke kita punya Ustazah ya. Silakan. Saya mau bertanya, saya persilakan karena waktu kita sangat terbatas. Yang mau bertanya silakan. Yang senyum-senyum ini, mungkin yang senyum-senyum duluan deh. Saya suka orang yang senyum-senyum. Kayaknya kalau senyum-senyum tuh enak banget dilihat. Ya. Ayo sayang. Silakan berdiri, sebut namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dirapatin ya. Nama saya Risnawati. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya memenangi waktu antara mengkaji Islam, kumpul bareng teman-teman dan membantu orang tua? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah bukan galau. Itu bagus. Itu bagus. Mungkin galau mengatur waktunya, begitu. Jadi nggak usah galau. Bagaimana gitu kan mengatur waktu? Kalau kita melihat lagi tadi saya menanyakan siapa sih yang menciptakan kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan besar yang seketika akan dijawab oleh manusia, oleh seorang Muslim. Insya Allah hidupnya akan lurus, aman, begitu. Yang pertama, kamu dari mana? Dari mana kalau ada dijawab? Dari sekolah tadi. Dari tadi. Dari Allah. Saya dari Allah. Allah menciptakan saya. Kemudian yang kedua, mau kemana kita? Mau kemana? Habis ini saya mau pulang. Pulang kemana? Atau pulang ke rumah masing-masing mau buka puasa. Tapi yang di sini adalah mau kemana?
kita akan kembali kepada siapa nanti setelah mati? Kita akan mati semua kan? Akan kembali ke Allah. Pertanyaan selanjutnya, jadi kembali tadi ya saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa kalian di sini? Untuk nonton, untuk ikut. Untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, saat kita mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik gitu kan ya. Dari mana kita dengan benar gitu kan, bukan hanya baik tapi benar gitu kan. Dari mana kita, untuk apa kita di sini, mau kemana gitu kan. Ini merupakan dasar yang memang mengantar berbagai akidah ini gitu kan, akidah Islam ini gitu kan. Pada sesuatu jalan yang nanti menuju kebenaran dan aman insyaallah, siratal mustaqim gitu. Nah, bagaimana misalnya ada kegalauan tadi mengatur waktu. Nah, kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka Allah akan memberikan aturan kepada kita. Nah, kita kan hidup berarti diciptakan oleh Allah, berarti kita hidup dengan aturannya Allah. Kalau kita hidup dengan aturan yang lain, bagaimana? Kan nanti kita meninggal akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Gitu. Iya enggak? Ditanya, man robuka, begitu kan? Apa yang kamu lakukan? Apa waktunya? Apa waktu yang kamu punya mau buat apa selama di dunia ini? Dibuat apa? Nah, maka dengan kita mengkaji Islam, dengan tadi membantu orang tua dan sebagainya, bagaimana kita mengaturnya begitu ya? Mungkin kalau aduh saya mau kajian tapi saya masih bantu orang tua, mesti tugas sekolah dan sebagainya. Nah, padahal ketiga ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi setiap muslim menurut ilmu. Membantu orang tua, birrul walidain, mengkaji Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Terus bagaimana? Sekolah wajib, ya. Saatnya memang jam sekolah, kita sekolah dengan baik, tunjukkan orang tua. Dan niatkan karena Allah semata. Tadi kenapa? Di sini kita tujuan untuk ibadah kepada Allah. Saatnya kita sudah selesai sekolah, maka kita bisa pulang ke rumah, gitu kan, membantu orang tua. Bagaimana berkumpul teman-teman? Silahkan berkumpul dengan teman, tapi berkumpullah pada sesuatu itu yang bukan apa? Bukan akhirnya sia-sia belaka. Tapi berkumpulnya pada mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dengan apa? Kalau kumpul-kumpulnya dengan mengkaji Islam, bagaimana? Daripada hangout, ngabisin duitnya orang tua, kita dapat apa? Cuma senang. Nah, kalau ternyata Allah ridho, kalau ternyata Allah nggak ridho, akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Oke. Begitu. Jadi yang diutamakan Allah ya. Tapi memang walaupun Allah, tapi memang harus kita memberitahukan baik-baik kepada orang tua. Pasti orang tua sangat mengerti, sangat mengerti. Oke, adik yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Ada lagi? Oke, sayang, langsung sebut namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah. Saya ingin bertanya, mengapa kebanyakan remaja ketika galau cenderung melamun dan melamun? Melamun itu pengalaman siapa? Bukan remaja yang lagi bicara kan remaja. Makasih. Kak Jo yang ngomong gitu, Kak Ian. Nah, ini yang lagi ngomong biasa ngelamun ya. Enggak ya? Enggak. Oke. Itu kenapa itu bisa ngelamun? Cenderung begitu. Cenderung. Itu gimana solusinya? Solusinya. Jadi memang kalau galau itu kan kadang-kadang kita bingung ya menentukan langkah tuh bagaimana. Iya. Mau A, mau B, kita bingung. Akhirnya kita hanya termenung, gimana ya kalau A, gimana ya kalau B. Tapi kita malah apa? Lupa untuk bertindak. Karena tadi terbawa oleh angan-angan. Betul. Terbawa oleh yang mungkin dirasa dirinya yang paling berat mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Nah, terus apa harus bagaimana gitu? Emang apa tadi ya? Tadi dia merasa paling berat mendapatkan ujian. Akhirnya dia hanya bagaimana. Nah, berbeda dengan remaja yang memang saat dia memahami dinnya. Saat dia galau, mungkin belum sampai tahapan galau, baru dia bingung itu kan harus bagaimana, dia akan cepat berpikir. Saya seorang muslim, saya harus bukan muslim yang lemah, saya muslim yang tangguh. Dan kita harus ingat sabda Rasulullah SAW bahwa Allah lebih menyukai muslim yang tangguh dibandingkan muslim yang lemah. Nah, kalau misalnya kita sudah hanya melamun, gampang sekali sebenarnya, setan tuh nglutik. Udah, mending kamu begini aja. Padahal gini sama orang tua, adek kamu tuh nggak boleh pacaran. Pacaran itu nggak boleh, gitu kan. Dalam agama kita juga nggak boleh, misalnya gitu. Kemudian kita melamun karena bingung, aduh orang tua nggak boleh ini.
Terus kemudian, tapi saya sayang sama dia juga sayang sama saya. Aduh, gimana dong? Terus akhirnya, nah di sini dia melamun terus. Melamun. Nah, setan akhirnya, udah nggak apa-apa, pacaran juga nggak apa-apa. Kan nanti kamu jadi semangat belajar. Apa hubungannya pacaran sama jadi semangat belajar? Gitu kan. Padahal, gitu kan, kalau kita kembali lagi tadi, setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi inilah harus berhati-hati saat kita mau melangkah. Nah, kalau pas kita lagi melenceng dari apa yang ini, ternyata Allah mengambil nyawa kita, bagaimana? Mau tidak? Tidak. Bagaimana ini? Hati-hati dalam melangkah. Oh, mau ini, ingat, saya tuh di dunia ini tuh hanya sementara. Saya tuh benar lagi saya tuh mau meninggal dan saya nggak tahu kapan meninggal. Saya akan berusaha sekali untuk apa? Berperilaku beramal saleh setiap saat dan setiap waktu. Meniatkan seluruh kegiatan saya hanya untuk Allah semata. Ingat surat, ada yang hafal surat Al-Fajr di sini? 4 ayat terakhir, gitu kan? Bahwa astagfirullahaladzim. Bahwa dikatakan hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah mengabarkan, Allah menyeru kepada orang-orang, hai orang-orang yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas dan Allah ridho. Kemudian disambut, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surganya Allah. Jadi kalau orang galau gitu kan, Allah janjikan di ayat terakhir adalah masuklah ke dalam jannahnya Allah. Orang-orang yang tenang. Nah, kalau orang yang galau, ada nggak? Ada yang pernah nemu mungkin di dalam surat Al-Quran yang orang galau akan dimasukkan ke surga? Nggak ada kan? Yang diserukan adalah jiwa-jiwa yang tenang. Kalau tadi galau ada pikirannya nggak tenang, pikirannya kacau balau, berarti seruannya itu buat siapa? Buat orang-orang yang tenang, berjiwa tenang. Dan itu akan dijanjikan surga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Begitu. Ya, jadi jangan melamun ya, adik-adik yang manis, hindari melamun, banyakkan zikir. Betul. Ya, memang kalau lagi remaja itu banyak sekali yang dipikirkan kan. Hai, sebentar kesini, sebentar begini, sebentar saya mau latihan band, sebentar mau, waduh keren banget, pokoknya macam-macam. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delali Wulandira. Saya ingin bertanya, apa penyebab galau pada remaja yang khususnya wanita? Menurut survei, Survei mengatakan 75% wanita dibandingkan laki-laki. Ya, gimana tuh Ustazah? Apakah laki-laki lebih fight, lebih survive gitu dibandingkan perempuan atau gimana? Sebenarnya kalau lihat kita misalnya melihat ya, kalau remaja sekarang gitu kan, sebenarnya memang banyak gitu kan. Misalnya ditanya di bemo, mereka pasti ngobrolnya tuh jarang yang akhirnya tentang apa ya, bagaimana kita akan mengkaji agama kita, kalau enggak bagian tugas-tugas itu. Tapi aduh, dia begini-begini gitu kan, yang memang cenderung banyak membahas ini tentang lawan jenis begitu. Ya bukan hanya perempuan sebenarnya, tapi laki-laki memang ada kecenderungan. Dan perempuan ini biasanya akan lebih mudah apa ya, di dalam media sosial tuh menyampaikan. Terlalu terbawa itu. Karena memang pakai perasaannya kalau perempuan itu. Perasaannya lebih banyak jalannya dibanding logikanya gitu kan ya. Semoga semoga yang di sini tidak. Kita akan selalu berpikir saat kita mau bertindak gitu kan. Kenapa itu kan? Ya tadi bahwa wanita ini memang perasaannya jadi selalu ke bawah. Iya, gampang sekali gitu kan. Nah, bagaimana agar nggak galau gitu kan, biar nggak, misalnya lawan jenis tadi, anggaplah yang menjadikan hati kita berbunga-bunga itu kan ya, kita berdoa sama Allah agar perasaan ini apa itu kan dilindungi, bukan dari bisikan-bisikan setan. Misalnya kita memang galau karena apa namanya, aduh kita suka sama lawan jenis begitu ya. Nah, kita berdoa sama Allah, semoga perasaan ini dilindungi oleh Allah, tidak tercampuri dengan bisikan-bisikan setan. Karena bahaya saat bisikan-bisikan setan itu ada. Betul. Begitu. Makanya jangan ngalamun. Gitu. Nah, jangan ngalamun. Sugestikan diri bahwa saya selalu semangat. Kemudian bahwa kita alihkan sesuatu tadi, gitu kan, perasaan tadi, benar-benar alihkan pada sesuatu yang bermanfaat, pada sesuatu kebaikan.
Gimana kalau misalnya kita menyibukkan diri dengan suatu kebaikan, kita kan lupa dengan kegalauan tadi. Di samping kita akan menyelesaikan kegalauan itu. Gitu kan? Kita berdoa sama Allah, mengadu kepada Allah begitu kan ya. Kita positifkan kegiatan-kegiatan kita dengan apa? Kita berkumpul dengan teman-teman yang memang menjauhkan hal tersebut. Saya tidak bisa menghilangkan ya perasaan tadi. Memang nggak bisa, itu fitrahnya manusia. Tapi bagaimana mengarahkan kita tetap berkumpul dengan teman-teman yang memang kita lupa dengan hal tersebut, tidak melulu mengungkit masalah tersebut. Mengkaji Islam itu akan melupakan kalian dari hal-hal yang ada, hal-hal kegalauan. Karena dengan mengkaji Islam kita dapat apa? Ilmu agama. Dari ilmu agama kita akan praktekkan. Dari praktekkan kita akan sebarluaskan. Dan Allah memberikan pahala pada ilmu, 3 amalan yang tidak akan berhenti setelah kita meninggal. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nih mengkaji Islam, kita dapat ilmunya, kita mengamalkan, kemudian kita menyampaikan ke orang lain. Orang lain kita kan mendapat pahala ya, insya Allah ya, itu kan. Orang lain menyampaikan ke orang lagi. Nah, ini investasi pahala bagi kita. Nah, apalagi selama orang itu menyampaikan terus dan dia melaksanakan terus, tidak akan putus pahala itu bagi kita. Maka subhanallah jasa guru itu. Jasa guru luar biasa. Menyampaikan suatu ilmu yang akan turun-turunkan itu kan subhanallah begitu. Iya. Begitu dengan ustazah juga kan saling berbagi begini juga kan. Itu insya akan Allah, bawa-bawa. begitu. Nanti besok sudah punya anak itu kan ceritakan dulu itu ibu dikasih tahu sama ustazah kukuh harus begini. Nah, itu ke bawah terus ya, amalannya ke bawah. Oke, adik-adik ada yang bertanya lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabella. Salsabila, ya. Saya ingin bertanya, adakah dampak negatif seorang remaja yang mengalami kegalauan? Terima kasih. Jangan buru-buru sayang. Wah itu galau itu. Oke, gimana Ustaz? Ada dampak negatifnya enggak itu kan. Kalau saya malah nggak ada positifnya sebenarnya. Kecuali galau kayak tadi yang saya sebutkan pertama. Galau karena Ramadan akan usai. Sudah dapat apa kita Ramadan ini? Galau karena teman-teman kita berbuat baik, tapi kita masih dalam kemaksiatan, tidak dalam ketaatan. Itu galau tuh wajib di situ. Tapi kalau galau hanya sebatas tadi gitu kan ya, urusan duniawi semata gitu kan. Bukan kepada akhirat, maka dampak negatifnya banyak. Pekerjaan nggak selesai-selesai. Orang ada tugas sekolah, dia melamun terus galau terus. Nggak selesai. Besok masuk sekolah tanya sama gurunya, tugasnya belum Bu, kenapa? Saya galau. Begitu, saya galau. Padahal itu kewajiban itu kan. Terus kemudian karena selalu melamun gitu kan, sampai malam nggak tidur. Begadang malahan, bisa merusak kesehatan. Dan misalnya yang dan ada amalan di situ yang subhanallah gitu kan, ada qiyamul lail. Gitu kan. Kita terlupakan karena tadi hanya melamun saja. Banyak akhirnya kewajiban-kewajiban yang malah terlalaikan, itu mengatakan kepada dosa, dan banyak sunnah-sunnah, nafilah-nafilah itu kan, yang seharusnya kalau kita kerjakan kita berbuah pahala, tapi kita malah rugi karena banyak meninggalkan dari karena galau tadi. Betul. Hanya berpikir itu saja, hanya galau-galau tapi nggak pernah melihat bahwa ini harus diselesaikan. Hanya aduh gimana ya, nah, itu aduh galau. gimana ya gitu. Itu contohnya kan usahanya kayak PR di sekolah kan sekarang ini kan kurikulumnya lumayan berat juga buat mereka 2013. ini. Ya, lumayan juga sih buat adik-adik kita ini, mereka harus lebih aktif ya. Betul, galau betul. kayak gitu juga masih mending daripada galau asmara kan nggak bagus kalau tentang asmara kan. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliani Wulandari. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi kegalauan seorang remaja yang mengalami berkepanjangan? Berkepanjangan, kayak kemarau aja berkepanjangan. Semoga nggak dikupang berkepanjangannya. Bagaimana galaunya berkepanjangan gitu ya? Bahwa tadi kita harus mengetahui faktor yang menyebabkan galau itu apa. Iya, faktornya apa sih kira-kira? Lah kalau kita cuma bingung, saya kenapa nggak tahu, saya galau aja. Lah bagaimana menyelesaikan masalah? Kalau ibu-ibu kan sudah jelas ya gini, aduh besok tanggal tua nih, bentar lagi ada iuran buat sekolah gitu kan ya. Ibu tuh bukan akhirnya, aduh gimana ya, tapi bukan berusaha.
Bagaimana caranya anak-anak tetap sekolah gitu kan ya, tapi tidak bergalau-galau. Nah ini karena karena ibu ini mengetahui akar permasalahannya bahwa kekurangan adalah uang untuk sekolah kayak gitu. Nah maka cari dulu apa sih yang menyebabkan kegalauan ini. Apakah karena tadi asmara? Apakah karena tadi tugas sekolah menumpuk banyak banget jadi galau? Apa karena habis berantem sama teman? Atau karena yang lainnya lah yang galau akhirnya berdampak negatif tadi, gitu kan? Maka ingat itu kan bahwa tadi setelah kita sudah mengetahui akar permasalahannya, maka kita akan mengetahui pemecahannya. Dari mana pemecahan ini? Dari agama kita. Karena agama kita bukan hanya sebatas teori, tapi adalah aplikasi. Kalau sholat cuma teori, kapan sholatnya? Ya kan? Kalau misalnya kita menyampaikan kebaikan, menurut ilmu itu wajib, tapi tidak pernah diaplikasikan, hanya sebatas teori saja. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa aplikasi galau ini karena asmara, maka di sini adalah pengendalian terhadap perasaan ini. Memang nggak bisa dihilangkan tadi, tidak bisa menghilangkan fitrahnya manusia. Tapi bagaimana kita mengendalikan, mengalihkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi kita, memberikan kemaslahatan bagi yang lain juga. Itu harus ini. Kemudian tahu ilmu dalam pemecahannya tadi. Kalau kita tahu ilmunya, itu otomatis permasalahan itu tidak akan datang lagi kepada kita, karena Allah akan menguji kaumnya jika memang dia belum lulus. Itu kan dia akan apa? Diuji lagi dengan hal yang sama. Jadi bukan hanya lolos tapi lulus ujian dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang mau Allah berikan kepada kita. Ya, itu ya sayangnya diingat baik-baik supaya kalau bisa galau jangan panjang-panjang deh ya. Galau sampai di sini, jangan galau tuh yang menghukum kita, tapi kita tuh yang menguasai dia gitu. Adik yang di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, saya mau bertanya, apakah salah punya perasaan terhadap lawan jenis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan benci, perasaan suka, perasaan Perasaan apa tuh? Perasaan sayang. Perasaan apa Bunga-bunga. ya? Perasaan apa berbunga-bunga gitu? Bunga-bunga kayak dunia Kak Ian. Perasaannya apa? Oh, Perasaan cinta. salah nggak tuh? Salah nggak salah kita. Yang namanya perasaan itu tadi kita mempunyai ghorizah naluri untuk mempertahankan jenis, untuk kasih sayang kepada sesama manusia ataupun lawan jenis. Kita mempunyai itu. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah itu apa? Pemenuhannya yang salah. Yang kadang-kadang jadi era remaja sekarang ya dengan pacaran, bahkan malah nauzubillah ya terlibat pada seks bebas, nauzubillah gitu kan ya. Jangan sampai kayak gitu kan, bahwa pemenuhannya yang salah. Zina akhirnya tidak begitu. Kan kalau dikatakan di Al-Qur'an wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nanti adanya hukum yang adanya hukum rojam ya yang akan dikenakan. Kemudian mengendalikan inilah. Jadi nggak salah punya perasaan kepada lawan jenis, tapi pemenuhannya ini yang diatur. Bagaimana caranya agar kita lebih, kalau kita melihat sering sekali ada cerita Ali dan Fatimah. Bagaimana Fatimah ini sebenarnya punya perasaan kepada Ali, gitu kan ya. Tapi apa? Tapi dia selalu dalam diam, dan itu lebih terhormat bagi wanita sebenarnya. Diam yang pada sampai nanti waktunya ada seseorang yang dia seorang imam yang solih gitu kan ya, melamar kita, insya Allah seperti itu. Jadi nggak salah, tapi pemenuhannya itu yang kadang salah, yang seringnya salah ya gitu kan. Jadi pemenuhannya inilah yang harus dikendalikan. Seperti apa Islam memandang, itulah yang harus kita kerjakan. Solusinya juga Ustazah untuk adik-adik kita ini untuk menangani asmara itu gimana Ustazah? Satu sih sebenarnya. Oke. Yuk ngaji. Nah, yuk ngaji. Begitu. Diajak tuh dia juga ngaji kan? Ngaji bukan hanya, maksudnya ngaji di sini bukan hanya, Mbak sudah ngaji, tadi sudah baca Al-Baqarah sampai selesai. Bukan hanya itu. Tapi tadi Al-Qur'an tuh dibaca, ditadaburi, difahami, diamalkan dan disebar luaskan. Itu. Jadi apa solusinya? Yuk kita ngaji, biar kita nggak galau. Mbak, ngaji tuh nggak gaul, kata siapa? Justru yang nggak ngaji tuh yang nggak gaul. Kadang-kadang ini sholat ini tuh nggak, misalnya sholat jenazah gitu kan, dengan saya akan mengimaminya gitu kan ya.
ternyata salah, wah nggak gaul ini ternyata, gitu kan. Karena salah, ternyata dia nggak tahu, begitu. Nah, sebenarnya itu dalam Islam ada beberapa macam galau sih. Ini sebenarnya kata galau ini juga kan baru dikeluar Betul sekali. sekarang ini ya. Itu dalam Islam ada beberapa macam galau sih. Kalau dalam Islam sebenarnya galau itu tadi perasaan yang memang dia pikirannya ruwet gitu kan. Jadi oke, berantakan. satu itu saja gitu kan. Kacau. Islam punya solusi semuanya. Jadi kalau masalah keuangan, Islam memberikan solusi gitu kan ya. Misalnya, aduh saya mau butuh uang gitu kan. Bagaimana kan misalnya dia nggak punya, dia meminjam. Tapi bagaimana Islam tuh tidak boleh meminjam adanya riba. Nah, berarti itu yang akan kita laksanakan. Mencari pinjaman yang tidak ada riba. Kemudian misalnya kalau masalah tadi asmara, bagaimana dia pengendalian gharizah atau namanya itu, agar pemenuhannya itu sesuai dengan ajaran kita. Oke, Seperti baik. itu. Ada lagi? Ingin bertanya? Tentang galau? Biasa kan remaja suka sekali, gampang sekali galau gitu kan? Iya, silakan. Ya. Oh, Ibu Guru. Waduh. Silakan, Bu Guru. Monggo. Boleh. Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengar galau, macam-macam galau tadi. Tapi adakah galau suka dengan siapa kira-kira? Iya, supaya jangan dihantui galau, kita harus buat apa gitu? Mengatasinya. Mengatasinya. Galau dengan siapa? Menghindari galau itu bagaimana? Menghindari galau. Iya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak didik. Oh, begitu ya, Bu. Gurunya baik sekali. Ibunya memahami anak didiknya. Ngerti banget ya. Itu gimana? Bagaimana mengatasi kegalauan, menghindari gitu agar kita tuh nggak galau gitu kan. Bahwa emang seperti tadi misalnya ya Bu, asmara gitu kan. Galau dengan apa gitu kan ya. Misalnya dengan satu asmara. Maka kan ada rangsangan-rangsangan yang muncul sebenarnya ya. Misalnya kita suka sama jenis, kemudian dia memberikan kode ke kita. Itu kan ada rangsangan dari luar. Jadi misalnya kita sudah memahami itu bahwa ada rangsangan di luar yang harus kita hindari rangsangan dari luar itu Bu. Dengan apa? Misalnya orangnya nih yang kita suka nih lewat cie gitu. Lewat, maka anggaplah dia angin lalu. Seperti rumput yang bergoyang. Begitu. Seperti rumput yang bergoyang. Bisa enggak gitu kan? Bisa enggak gitu kan? Bisa. Kita fokus bahwa saya nggak boleh bahwa akhirnya terlena dengan perasaan. Saya harus fokus bahwa saya tuh di sini ibadah. Sedangkan kalau saya hanya fokus kepada itu saja, saya akan tidak fokus pada ibadah. Akan semuanya salah, akan semuanya itu campur aduk, bingung dan sebagainya. Maka harus apa? Fokus tadi, tujuannya apa sih hidup kita di dunia ini? Ibadah. Maka tadi, kalau misalnya tujuan hidup kita ibadah, maka saat aja kegalauan, saya tuh mau ibadah di dunia ini. Saya tuh mau ibadah gitu kan. Tapi ternyata kalau sibuk dengan kegalauan, berkepanjangan lagi, ibadahnya sebelah mana? Kan begitu. Ya, misalnya ibu guru yang sangat memahami anak-anak didiknya ini ya, itu kan bisa memang mengarahkan, ayo sudah melihat anak didiknya mungkin sudah bingung-bingung melamun-lamun. Ayo kita mengaji Al-Quran saja, yuk kita tadabbur, kita memahami artinya, kita saling sharing di sini, memberikan solusi dari Islam. Insya Allah itu akan mengantarkan anak itu ini suka gitu kan. Jadi keterbukaan mungkin dengan teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terbuka dengan orang lain. Introvert. Maka bagi yang bisa terbuka memang gitu kan ya. Kita terbukalah, bercurhatlah pada orang-orang yang memang tepat, yang orang-orang yang paham terhadap permasalahan kita. Karena dia akan memberikan solusi yang tahu dengan permasalahan kita. Nah, kalau curhat kepada orang yang bukan ahlinya, yang tidak memahami yang gitu kan ya. Yang pertama juga bisa nyimpen rahasia. Betul itu. Nah, curhatnya juga harus lihat orangnya. Nih, nggak usah jauh-jauh, datang ke sini aja. Jadi diajak saja misalnya sudah itu, ayo mending kita mengkaji Islam. Mending kita misalnya dari saya, Bu, saya belum ini, tapi diarahkan misalnya ada pelajaran yang memang dia belum pahami. Mending diarahkan itu saja. Jadi apalagi misalnya seorang guru yang memang tugasnya berat ya Bu ya, itu kan. Saya tidak, subhanallah ibunya, itu kan. Maka misalnya ada orang-orang yang tidak bisa terbuka, kita perlahan bagaimana cara dia mau bercerita dengan kita semua. Kita semua. Itu dengan orang yang memang dipercaya dan dia memberikan solusi yang solutif, bukan solusi yang abal-abal. Asal jadi. Asal jadi. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tentang ini galau? Gak ada? Iya ya.
Nah, kayak seperti tadi Ustazah sudah katakan bahwa galau itu sebenarnya tidak penting. Memang betul ya, Ustazah tidak penting sama sekali. Cuman kadang-kadang kalau dikatakan tidak penting, tapi adik-adik ini kadang-kadang juga memang tidak penting. Tapi kalau disugesti, tanamkan di hati Anda, ini Ustazah baru. Hipnotis. Hipnotis semua nih. Itu buang jauh-jauh tuh galau. Sebenarnya galau tuh kuncinya itu riang kali ya Ustazah ya. Iya. Kita riang, happy. Ajak hati kita untuk happy. Jadi udah deh, emang lu aja yang ada di dunia ini, masih banyak kali gitu. Nah, iya. Jadi itu galau hilang. Kemudian PR juga kalau ditunda-tunda, ini pengalaman Ustazah. Oh begitu, pengalaman dari Kak Ian. Kalau ditunda-tunda tuh PR, contoh kayak waktu masih kuliah, aduh ini kayaknya banyak sekali makalah yang harus dibuat. Terus kalau kita hanya tidur mikir aja, galau dah itu. Itu Gak jadi galau. selesai. Tapi langsung berdiri bikin selesai, di print selesai, habis deh. Jadi galaunya hilang. Tergantung dari sini. Nah, sekarang mau tanya sama Ustazah Kuku biar lebih mengena di hati adik-adik itu, kira-kira solusi terbaik untuk mengatasi galau remaja ini. Kira-kira gimana Remaja. Ustazah? Selain ngaji dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Ustazah? Misalnya sudah bercerita, kita sudah mengajar itu pada kegalauan. Tadi jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Nah, tuh. Luas sekali lantai kita untuk bersujud kepada Allah, mengadu kepada Allah tentang kegalauan kita, tentang apa keluh kesahnya kita. Begitu. Emang orang mengatakan tidak boleh kita berkeluh kesah gitu kan begitu. Tapi Jangan malu untuk nangis juga ya Ustazah ya. justru nangis ini air mata yang akan di ini. Benar, di hadapan Allah nangis tuh bagus daripada Itu di sangat depan bagus pacar. sebagai saksi Ngapain? begitu. Ya, Jadi malah bunga sih nih lihat. betul itu. Jadi apa namanya tadi bahwa solusinya apa? Misalnya sudah bercerita masih belum tenang, maka tadi kembalilah kepada Allah dengan hati yang luas lagi diridhoi oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, gitu kan? Kita memang Allah nggak menyukai orang yang berkeluh kesah ya. Tain Allah, tapi misalnya kepada Allah silahkan kalian berkeluh kesah. Karena kepada siapa lagi sih kita bisa berkeluh kesah dengan menangis dengan sebagainya kecuali kepada Allah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari hal-hal yang memang galau, dari hal-hal yang memang akhirnya mengantar kita kemaksiatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustazah menjadi generasi muda? Ini generasi kita nih. Insya Allah nanti bangsa Indonesia itu kuat sekali apabila punya generasi yang imannya kuat, tidak mudah galau dan tidak mudah follower gitu loh. Kalau bisa jadi dia Inovator. jadi itu kayak Mario Teguh gitu. Jadi bukan follower gitu loh, tapi dia itu mempunyai sesuatu yang bisa diikutin orang lain. Itu gimana Ustazah? Yang jelas intinya tadi sudah mengaji, sudah mengamalkan. Kemudian adalah istiqomah. Nah, istiqomah. Istiqomah dalam pengamalan. Kalau nggak istiqomah kadang-kadang kita misalnya ada suatu waktu ya, kita remaja gitu kan ya, pas lagi rajin-rajinnya, semangat-semangatnya, kita nggak kenal waktu. Tapi saya sudah loyo, males. Nggak mood. Nah ini yang harus dibangun, gitu kan? Dibangun apapun yang ada dengan kita bahwa ini dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka untuk apa namanya tadi tetaplah kepada Allah ini kita meminta kepada Allah untuk selalu diberikan keistiqomahan gitu kan ya. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang memang salih. Tombo hati. Nah, tombo hati gitu. Dia berkumpul gitu kan ya. Maka berkumpul dengan orang saleh. Karena orang saleh ini kenapa? Saat dia lengah, dia akan menasehati. Kayaknya masih Saat berapa? dia Terus. saat dia mengalami kekhilafan atau apa, diingatkan juga saat adanya dia tadi masa galau atau keluh kesah, akan ada solusi-solusi yang akan dilemparkan kepada dia untuk mengambil keputusan terbaik yang akan selalu menyemangati juga itu kan. Jadi kalau dikatakan yang gini, satu lidi itu kan, kalau misalnya mau dipatah itu kan gampang, tapi kalau misalnya kita berkumpul dengan lidi yang lain dipatahkan susah. Sama juga misalnya kambing gitu kan ya, kalau cuma satu dimangsa serigala gampang nggak? Gampang, tapi kalau berkumpul susah nggak? Iya, takut dia. Nah itulah kita perlu berkumpul tuh seperti itu. Semakin kuat iman kita ya. Oke, baik Ustazah, mungkin di akhir persoalan kita ini kesimpulan dari perbincangan kita remaja galau nggak layau. Silakan Ustazah buat adik-adik kita, buat mereka tuh spirit semangat untuk keluar dari sini bisa punya perubahan baru lagi. Ya adik-adikku saya juga masih muda sih. Iya, Adik-adikku jadi Mbak, kegalauan itu tidak selayaknya kita pelihara di dalam diri kita, gitu kan? Karena kita mengingat bahwa kita dari Allah, kita di sini untuk beribadah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang penting bahwa setiap apa yang akan kita lakukan di sini, kegalauan kita, belajar kita, taat kepada orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
berhati-hatilah dalam setiap bersikap, bertutur kata, dalam menjaga lisan dan sebagainya gitu kan ya. Karena akan minta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita ingat siksanya Allah sangat Pedih, ya. pedih. Saling menasihati dalam kebaikan. Ayo kita sama-sama mengkaji Islam agar peradaban yang akan dibangun oleh ini remaja-remaja ini peradaban yang tangguh, peradaban yang cemerlang, bukan peradaban yang follower. Ya, Begitu. luar biasa. Abal-abal. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Ustazah Kuku. Mungkin bisa to be continue next time. Bisa. Insya Allah. Bukan hanya di Cahaya Ramadan aja kali ya. Bisa Insya kita Allah undang bisa. adik-adik kita. Adik-adik dari MAN, terima kasih banyak sudah hadir di TVRI Nusa Tenggara Timur. Juga terima kasih untuk sharingnya ya. Yang padahal sebenarnya kalian tuh harap banget tuh ada yang curhat tentang dirinya. Oh, Tapi begitu. kayaknya pada umumnya gitu. Tapi itu biasanya kiasan lah tuh. Pukul tiang kena tembok. Terima kasih banyak pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sudah sharing sama-sama ya. Walaupun Anda tidak bisa interaktif langsung dengan Ustazah Kuku, tapi tentunya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirul kalam, saya Ian Asmara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah.